Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Saya harap semoga selalu sehat dan lancar terus ya segala urusannya. Kembali lagi di channel Layar Series, tempat di mana kita membahas donghua favorit kalian semua. Kali ini kita akan membahas kelanjutan cerita seru dari Soul Land 2 episode 88. Pertarungan semakin memanas dan kejutan tak terduga menanti di setiap adegannya. Kita akan menyaksikan duel yang memukau antara Sekte Tang dan Sekte Rosuchi. Jadi, siapkan diri kalian dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan pertarungan sengit antara dua petarung hebat, Yu Tianlong melawan Wan Qiwer. Pertarungan ini bukan sekedar adu kekuatan, tapi juga pertarungan harga diri dan ambisi. Dengan gerakan-gerakan mematikan, Wan Qiwer berhasil memojokkan Yu Tianlong hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya tertekan, napasnya tersengal-sengal dan dia pun tak punya pilihan selain menyerah. Wan Qiwer dengan kekuatannya yang luar biasa, sebenarnya bisa dengan mudah mengakhiri nyawa Yu Tianlong saat itu juga. Tapi, di balik sikapnya yang dingin, ternyata ada secercah belas kasihan, dia memilih untuk tidak membunuhnya. Sang wasit pun mengumumkan kemenangan mutlak Wan Qiwer. Kemenangan ini membawa Akademi Shrek melaju ke babak final, satu langkah lagi menuju puncak kejayaan. Yu Tianlong dengan sisa tenaga yang ada dibantu oleh teman-temannya untuk berdiri. Meski tubuhnya masih babak belur, matanya tetap menyala dengan tekad yang membara. Dia menatap Wan Qiwer dan berkata, "Terima kasih telah mengampuniku. Aku mengakui kekalahanku. Memang benar kekuatanku sekarang masih jauh di bawahmu. Tapi ini tidak akan berlangsung selamanya. Suatu hari nanti aku pasti akan melampaui dirimu." Wan Qiwer dengan sikap acuhnya hanya menjawab singkat, "Silahkan mencoba." Namun, Yu Tianlong tidak berhenti di situ. Dengan tekad bulat, dia bertekuk lutut di hadapan Wan Qiwer dan berkata, "Taruhan yang kuucapkan pasti akan kutepati. Mulai sekarang, aku akan menjadi pengawalmu selama 3 tahun. Aku sudah berjanji, dan aku tidak akan mengingkarinya." Pernyataan ini membuat rekan-rekan Yu Tianlong terkejut. Mereka tak menyangka Yu Tianlong akan merendahkan dirinya sedemikian rupa. Namun Wan Qiwer hanya mengajukan tawarannya. Dengan sikap acuhnya dia berkata, "Tidak perlu," lalu pergi meninggalkan arena, bergabung dengan teman-temannya yang sudah menunggu. Jushi yang menyaksikan pertarungan itu berkomentar, "Sepertinya Wan Qiwer ini adalah master naga terkuat di turnamen ini." Sementara itu, Su Tianran sang pemimpin memandang Zhong Linwu dengan tatapan penuh harap. Pertandingan selanjutnya adalah antara Sekte Tang dan Sekte Rosuchi. Kamu pasti tak akan mengecewakanku, kan? Zhong Linwu dengan senyum penuh keyakinan menjawab, "Tenang saja, saya pasti akan membuat Sekte Tang menderita." Duel kedua pun dimulai. Sekte Tang berhadapan dengan Sekte Rosuchi dalam pertandingan yang penuh ketegangan, aksi memukau, dan taruhan nyawa. Pertarungan ini bukan sekedar adu kekuatan, tapi juga pertarungan strategi, kecepatan, dan ketahanan mental. Senior B, petarung pertama dari Sekte Tang, maju ke arena dengan tekad bulat. Matanya menyala dengan semangat yang tak terbendung. Dia tahu, pertarungan ini bukan hanya untuk kemenangan, tapi juga untuk membuktikan keunggulan Sekte Tang. Sebelumnya, Senior B sudah diperingatkan oleh rekan-rekannya, kalian akan bertanding melawan Sekte Rosuchi di semifinal. Hati-hati, kemampuan setiap master jiwa mereka sangat berbahaya. Mereka akan fokus menyerang di tahap pertandingan individual, bertujuan untuk melukai, bahkan membunuh anggota tim kita. Pertandingan pun dimulai. Kedua tim sudah memasang kuda-kuda, siap menyerang. Suasana tegang terasa di udara. Tiba-tiba, kedua petarung melesat seperti kilat, saling berhadapan dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Di antara penonton, seorang bergumam, "Sekte Rosuchi ini sungguh menakutkan. Jili petarung mereka sangat kejam dan berbahaya. Dalam pertandingan perempat final sebelumnya,
Jika Putri Jiu tidak menghentikannya tepat waktu, dia akan membunuh keempat anggota Akademi Kerajaan Xingluo. Aku khawatir untuk senior Bei. Yu Tianlong yang juga menyaksikan pertarungan ini berkomentar, ketua tim Sekte Tang juga memiliki jurus kilatan naga biru. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Kembali ke arena, pertarungan semakin memanas. Jili, petarung dari Sekte Roh Suci, mengeluarkan lidah panjangnya yang mengerikan untuk menyerang senior B. Namun dengan kelincahannya, senior B berhasil menghindari serangan itu. Tapi Jili tidak menyerah. Dia bertransformasi menjadi makhluk buas memakan otak, lidahnya yang panjang dan mematikan bisa menembus dahi dan menghisap sumsum otak lawannya. Dia pun melancarkan serangan bertubi-tubi, akhirnya berhasil menangkap senior B dengan transformasinya yang mengerikan. Sumsum otakmu pasti sangat lezat, ujar Jili dengan senyum sadis, siap menghabisi lawannya. Tapi sebelum lidahnya menyentuh kepala senior B, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ingatan senior B teringat akan nasihat sang master. Jurus kilatan naga biru milikmu berada dalam kondisi setengah bermutasi. Aku akan menstabilkan terlebih dahulu darah naga suci cahayamu. Dalam sekejap, kekuatan naga milik senior B bangkit. Tubuhnya diselimuti aura biru, listrik yang memancar, kekuatan dahsyat. Hanya dengan satu serangan, Jili terpojok dan tak berdaya. Senior B menarik lidah Jili dengan tangannya sambil berkata dengan suara tegas, "Kau menjadikan pertandingan ini sebagai pembantaian. Ini adalah pembalasan untuk peserta sebelumnya. Sebagai peserta turnamen, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kejahatan kalian tidak akan lolos dari penghakiman." Zonglin Wu yang menyaksikan dari kejauhan dengan nada kesal bergumam, kekuatan naga milik Master Muen ternyata telah diwariskan. Akhirnya pertandingan kedua berakhir dengan kemenangan gemilang untuk Sekte Tang. Penonton pun bersorak gembira menyaksikan aksi heroik senior B yang berhasil mengalahkan petarung kejam dari Sekte Roh Suci. Pertandingan ketiga pun dimulai. Sekali lagi Sekte Tang berhadapan dengan Sekte Roh Suci dalam duel yang semakin memanas. Kali ini senior B kembali tampil sebagai perwakilan Sekte Tang. Sementara Wang Xiaolei dari Sekte Roh Suci maju dengan tekad untuk membalaskan kekalahan rekan-rekannya. Pertarungan ini bukan hanya sekedar adu kekuatan, tapi juga pertarungan strategi dan kecepatan yang memacu adrenalin. Begitu pertandingan dimulai, Wang Xiaolei langsung menyerang dengan kecepatan luar biasa. Dia menggunakan teknik tulangnya yang mematikan mencoba menjerat dan melumpuhkan senior B. Namun, senior B bukanlah petarung biasa. Dengan kekuatan naganya, dia dengan mudah membebaskan diri dari jeratan itu dan membalas serangan dengan pukulan dahsyat yang membuat Wang Xiaolei terpental ke belakang. Tapi Wang Xiaolei tidak menyerah. Dengan sigap dia membuka domain kegelapan, sebuah teknik yang mampu meningkatkan kemampuannya sekaligus menjebak lawan dalam ilusi yang menakutkan. Senior B pun terperangkap di dalamnya, namun meskipun serangan demi serangan dilancarkan di dalam domain, senior B tetap teguh. Kekuatan naganya terus mengalir deras, dan dengan satu serangan dahsyat dia berhasil menghancurkan domain kegelapan tersebut. Di langit muncul bayangan naga biru yang megah, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Senior B melancarkan serangan terakhirnya petir biru naga suci, yang menghujam langsung ke arah Wang Xiaolei.
Serangan itu begitu kuat hingga membuat tubuh Wang Xiaolei terbakar dan tak berdaya. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan gemilang untuk Sekte Tang. Senior B berhasil meraih 2 poin untuk timnya, dan penonton pun bersorak gembira menyaksikan aksi heroiknya. Jushi yang menyaksikan pertarungan ini bergumam, "Sepertinya kesimpulanku tentang One Kyower sebagai master naga terkuat terlalu cepat. Senior B ini luar biasa." Zonglin Wu dengan nada serius berkomentar, "Jika bocah ini tidak mati dalam puluhan tahun lagi, dia akan menjadi naga yang baru, kekuatannya sungguh mengerikan." Su Tianran yang mendengar perkataan Zonglin Wu bertanya, "Bukankah pertarungan ini akan sia-sia jika dia terus berkembang seperti ini?" Zonglin Wu dengan tatapan dingin menjawab, "Karena itu dia harus mati." Akhirnya pertandingan berikutnya dimulai. Dari pihak Sekte Roh Suci muncul seorang wanita misterius dengan wajah tertutup. Namanya Lan Yin, tapi kita semua tahu siapa dia sebenarnya. Xiaoya, mantan anggota Sekte Tang yang kini berbalik arah. Pertarungan ini bukan sekedar duel kekuatan, tapi juga pertarungan hati dan dendam yang terpendam. Sebelum pertarungan dimulai, kita diajak melihat kilas balik masa lalu Lan Yin. Dulu, dia berada di Sekte Darah Besi, sebuah tempat yang penuh dengan kekejaman dan pengkhianatan. Di sana, Lan Yin datang untuk menagih hutang pembalasan dendam, karena di masa lalu kedua orang tuanya dibunuh oleh Sekte Darah Besi. "Berani-beraninya kau memasuki Sekte Darah Besi. Cari mati," teriak salah satu anggota Sekte Darah Besi. Tak lama, serangan pun langsung dilancarkan oleh Sekte Darah Besi tanpa ampun. Namun dengan mudah Lan Yin mencengkram dan melumpuhkan mereka. "Beraninya kau, cepat lepaskan dia. Siapa kau sebenarnya?" tanya Titang, anak dari ketua Darah Besi. Lan Yin dengan suara dingin menjawab, "Titang, dulu ayahmu Tili memanfaatkan saat Sekte Tang sedang lemah. Dia menyuap pertahanan kota, menyerang secara mendadak dan merebut kekuasaan. Hari ini aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku." Dengan kekuatan gelapnya, Lan Yin membabi buta menghabisi semua bawahan Sekte Darah Besi. Bahkan anak dari ketua Sekte Darah Besi pun mencoba menghentikannya dengan kekuatan darah besinya, tapi sia-sia. Lan Yin dengan mudah membunuhnya. Akhirnya ketua Sekte Darah Besi keluar dengan wajah penuh amarah. "Membunuh anakku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu." Lan Yin hanya tersenyum dingin, "Kau mengancamku." Pertarungan pun terjadi. Meskipun ketua Sekte Darah Besi menyerang bersama bawahannya, Lan Yin dengan santai melawan mereka. Satu persatu bawahannya habis tak tersisa. Tinggallah sang ketua yang harus menghadapi Lan Yin sendirian. Dengan kecerdikannya, Lan Yin tidak hanya menggunakan kekuatan gelapnya, tapi juga jarum kumis naga untuk menyegel titik vital ketua Sekte Darah Besi. Saat ketua itu mencoba menyerang, dia tidak bisa mengeluarkan energinya karena sudah tersegel. "Sekarang kau baru menyadarinya. Sudah terlambat. Sudah waktunya menyelesaikan dendam kita. Pergilah menyusul anakmu," ujar Lan Yin dengan tatapan dingin. Dengan satu serangan mematikan, Lan Yin berhasil membalaskan dendamnya. Ketua Sekte Darah Besi pun terbunuh setelah pertandingan antara solo vs squad yang dimenangkan oleh Lan Yin. Tiba-tiba Zonglin Wu muncul. Rumput biru perak kegelapan. Kekuatan jiwa kegelapan yang begitu murni. Sangat langka. "Kau adalah putri suci Sekte kami yang telah kucari selama bertahun-tahun," ucap Zonglin Wu. Setelah pertemuan antara Lan Yin dengan Zonglin Wu, dia sudah tidak pernah kembali lagi ke Sekte Tang, dan akhirnya Lan Yin atau Xiaoya direkrut oleh Zonglin Wu dan bergabung dengan Sekte Roh Suci. Kembali ke masa kini. Kini cerita kembali ke arena pertandingan.
Lan Yin atau Xiaoya memasuki arena dengan aura kegelapan yang mengerikan. Namun, dia disambut oleh senyum hangat dari senior B. Sebelum pertarungan dimulai, Sekte Tang mengadakan rapat. Senior B berkata, dalam pertandingan besok melawan Xiaoya, aku tidak akan seperti sebelumnya yang mengabaikan keselamatanku. Semuanya tenang saja. Yu Hao, aku tahu bagaimana menyelamatkan Xiaoya. Percayalah padaku. Xin beralih ke masa lalu. Ketika Xiaoya masih di Sekte Tang, dia mengajak Yu Hao yang saat itu masih belum bergabung di Sekte Tang untuk bergabung. Dan sebelum pergi ke Sekte Darah Besi, bahkan Xiaoya sempat mengucapkan salam perpisahan. Kembali ke masa kini. Ketegangan pun memuncak saat keduanya saling berhadapan. Senior B dengan suara lembut berkata, Lan Yin, sekte kita adalah Sekte Tang. Apakah kau masih mengingatnya? Tanpa aba-aba, Lan Yin langsung menunjukkan kekuatan 7 cincinnya. Aura kegelapan yang begitu kuat membuat para penonton terkejut dan membuat salah satu anggota Sekte Tang yaitu Yu Hao khawatir. Akankah Senior B bisa memenangkan pertandingan melawan Xiaoya dan membawanya kembali ke Sekte Tang? Itulah akhir cerita dari episode 88. Apakah Senior B mampu mengalahkan Lan Yin dan membawanya kembali, ataukah kegelapan telah menelan Xiaoya sepenuhnya, membuatnya menjadi musuh yang tak bisa diselamatkan? Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita luar biasa untuk kalian. Tulis di kolom komentar, menurut kalian siapa yang akan menang dalam duel ini? Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tentu saja aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian langsung tahu saat episode terbaru rilis. Sampai jumpa!